2, 3. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sudah siap hari ini? Siap. Oke, kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama pelajaran matematika. Sudah siap? Siap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang summasi geometri, subrefleksi pencerminan. Sebelum masuk ke situ, kita buka dengan doa dulu. Ketua kelasnya silakan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya rabbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita kali ini lancar dari awal sampai akhir nanti. Gimana kabarnya hari ini anak? Baik. Sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Oke, kita buka pelajaran kali ini pakai pantun, nanti jawab pakai catat, oke? Jempolnya diangkat biar nggak ngantuk. Ikan mas berenang di kolam, Cakep. berputar-putar mencari makan. Cakep. Semangat belajar jangan pernah padam, Cakep. karena matematika akan jadi mudah dan menyenangkan. Mudah dan Menyenangkan. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Semua, alhamdulillah nggak ada yang absen. Sehat, makan sehat, bangun pagi, sholat, jalan dari pondok ke sini pasti sehat semua, alhamdulillah. Jangan lupa minum air putih. Untuk masuk ke matematika kemarin kita sudah sepakat. Yang pertama harus tepat Waktu. Tadi Bu Dewi sudah masuk tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas sudah disapu. Sudah. Sudah disiapkan alatnya. Sudah. Sudah pakai baju sesuai aturan. Sudah. Ada yang ketinggalan? Tidak. Bu? Tidak. Nah, untuk pelajaran yang refleksi sudah disampaikan Bu Dewi tadi di awal. Kita masuk ke refleksi pencerminan. Capaiannya apa? Di akhir nanti fase ini kalian dapat melakukan transformasi geometri tunggal di bidang koordinat kartesius. Itu capaian dari satu materi. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya akan dicapai nanti yang pertama, peserta didik memahami pengertian refleksi atau pencerminan yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu memahami sifat-sifat refleksi. Yang ketiga, penerapannya terhadap sumbu X, dan yang terakhir terhadap sumbu Y. Ada berapa tujuannya? 4. Pengertian, sifat-sifatnya, penerapan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, nanti Bu Dewi itu mau menggunakan pembelajaran bersifat masalah. Jadi nanti dikasih Bu Dewi LKPD, nanti sampean diskusi sama kelompoknya. Ya. Kemudian saya ambil nilai-nilai yang ini untuk mendapatkan nilai bagaimana sampean bergotong royong, mandiri, benar kritis dan bekerja sama. Paham untuk mengambil nilai tadi? Siap untuk diskusi? Siap. Oke, masuk ke sini. Punya batik di rumah? Punya. Beli sendiri atau dikasih? Beli. Dikasih. Ada yang dikasih, ada yang beli sendiri. Oke, ada yang di sini motifnya? Ada. Nah, berarti yang sampean pakai itu juga termasuk konsep dari pencerminan. Ternyata manfaatnya ada di dunianya nyata, tidak menghayal ya. Manfaat ya. Nah, sebelum masuk tak tanya dulu di sini.
ini tak tanya dulu tentang materi prasyarat masuk ke pencerminan, sampean tinggal menjawab. Ini namanya apa? Koordinat kartesius. Pinter, pun paham, berarti pun siap masuk materi pencerminan. Karena nanti pasti ada dia koordinat kartesius. Ini namanya koordinat kartesius atau diagram kartesius. Kalau di sebelah sana? Boleh sumbu lipat. Boleh simetri lipat. Pernah melipat-lipat berarti nggih? Berarti konsepnya itu kalau dilipat itu harus sama. Bentuknya juga kalau dilipat harus sesuai. Nggih. Nek muncul titik berarti enggak sama kan? Kalau ini, ada A dan ada B, namanya apa? Titik. Ini namanya titik. Kalau ini sebelahnya? Garis. Kalau ini? Bidang kartesius. Yang sana? Bidang apa? Bidang datar. Yang sana? Segi 4. Sama. Tapi namanya juga bidang datar. Sama saja. Sekarang ke sini. Garis mendatar yang melewati 0. 0 ditarik ke kanan, ke kiri, namanya sumbu apa? Sumbu X. Kita lihat, ternyata benar sumbu X. Sekarang kalau dari 0 ke atas ke bawah? Sumbu Y. Kok sudah pinter semua? Berarti wis siap, tidak perlu dikasih masalah, berarti sudah siap latihan berarti. Langsung soal. Siap langsung soal. Siap. Terus sekarang di sini. Bidang koordinat kartesius di bawah ini. Coba jawab koordinat dari titik-titik yang sudah digambar. Ini ada titik A. Dari 0 jalan ke kanan ke atas. Berapa titiknya? 1,1. Kita lihat benar apa enggak? Oh, betul. Kemudian lanjut. Dari 0 ke 2 berhenti terus ke atas di 3. Berarti titik B-nya apa? 2,3. Kita cek. Lanjut. Titik C-nya adalah 4,2. Kalau yang bawah, ini nempel di garis yang horizontal. Berapa kira-kira titiknya? 5,0. Berarti untuk konsep koordinat kartesius sudah, kemudian simetri lipat sudah, titik garis bangun datar dan juga titik koordinat juga sudah paham. Berarti pun siap ya. Nah, sebelum masuk kegiatan inti, Bro punya tepuk semangat. Tepuk matematika. Saya coba, saya bisa, luar biasa. Bisa nggak? Bisa nggak? Kita coba. Matematika. Saya coba, saya bisa, luar biasa. Sekali lagi. Matematika. Saya coba, saya bisa, luar biasa. Alhamdulillah, sangat luar biasa anak solihah. Masuk ke refleksi nanti ada yang tadi sudah dijelaskan menjadi ada 3. Ini peta konsepnya. Yang pertama refleksi dan sifatnya. Kemudian yang kedua terhadap sumbu X. Yang ketiga refleksi terhadap sumbu Y. Nah, sekarang tak kasih masalah dulu karena kita nanti berbasis masalah. Saya kasih materi foto di sini. Kira-kira what do you think about this image? So Inggris sidik ngoten. Dan mboten bahasa Jawa dan bahasa Indonesia tok saya dan sampean. Apa yang kamu pikirkan tentang gambar yang ada di sini? Sama. Ini dan itu. Nggih. Kemudian ini, kemudian cermin dan itu. Ada apa di sini? Silakan dimasukkan ke pikirannya, nanti waktu dikasih LKPD biar sampean sudah paham. Untuk menjawab ini langsung kita kerja ke kelompok. Saya bagikan LKPD-nya. Kemudian anak-anak diskusi. Ya, waktunya 15 menit untuk diskusi. Kemudian nanti kalau sudah difoto, kemudian saya masukkan ke Google Drive untuk presentasi. Siap? Siap. Matematika. Saya coba, saya bisa, luar biasa.
dilihat, diamati, kemudian dibaca petunjuknya. Oke, dibaca petunjuknya. Kalau sudah, ini dicentang dulu. Bagaimana emosi kalian ketika pertama kali saya bagikan LKPD ini? Oke? Nah, kemudian baru ke bagian yang ke-1. Ini ada 2 gambar. Kemudian di sini ada soal pemahaman yang titik-titik, silakan diisi. Oke? Sama dengan yang bawahnya lagi. Kemudian yang kesimpulan, silakan diisi menurut pemahaman kalian sesuai gambar yang kalian amati. Oke? Terus bagian yang kedua dan ketiga juga seperti itu perintahnya. Diamati dulu baru diisi. Oke? Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya. Boleh bertanya karena tidak bayar. Oke? Gratis, Bu Dewi siap menjawab. Sudah paham perintahnya? Perintahnya sudah dibaca? Oh, sudah paham? Oke, diskusi dulu, dipahami, baru dituangkan ke sini yang tidak titik, ya. Sebelah sini ada yang ditanyakan, sudah dibaca petunjuknya or? Sudah. Namanya sekolahnya sudah ditulis? Oke. Sudah diisi? Wah, tanya berita-berita ya. Nah, kemudian nanti kalau dibaca sudah diamati baru disesuaikan di sini jawabannya dengan sama. Terus sebenarnya apa? Itu ya. Berlaku juga buat bagian yang kedua nanti. Sebelah sini ada yang tanya. Jelas? Sudah dibaca petunjuknya? Belum dicetak. Ayo, yang sudah yang mana? Ya, Bu Dewi, saya mau tanya. oh ya, silakan. Ya, ini kan ada angsa. Ya, ada gambar angsa. Kemudian dia itu ada di atas air. Airnya itu cermin. Bagaikan cermin. Lah, kalau dicerminkan berarti dia bayangnya di bawah angsa. Kan? Sama dengan juga ini tadi bidang apa? Koordinat kartesius. Diibaratkan di situ. Ini dia di atas, kemudian airnya adalah dari sumbu itu berarti bayangnya ada di bawah. Ingat kalau sumbu X berarti bayangnya di bawah. Beda lagi dengan yang ini. Berarti kalau ini berdirinya berdiri, berarti seperti sumbu Y karena seperti itu. Dewi kalau saya mau bertanya. Y. Kenapa? Mau saya yang mana? Ini titiknya, ya, kan sudah lihat sebagai titik. Kami tinggal mengurutkan air ini ke bawah horizontal baru di horizontal taruh di sini. Kemudian atasnya berapa? Taruh di sini. Lanjut sampai ditaruh di sini. Kemudian kesimpulannya apa? Sudah bisa? Ya. Boleh di sini, boleh di sini kan sampai itu ke sini. Ya kan? Boleh di sini, boleh di sini, boleh. Sudah benar. Ya, tinggal disimpulkan dibaca lagi kesimpulannya sudah betul apa? Betul. Nanti silakan difoto kemudian saya masukkan ke Google Drive ya.
Bagian 1 ada kendala? Boten. Untuk yang bagian 2 jelas? Jelas. Bagian yang ketiga jelas atau tidak? Jelas. Oke, lanjut. Waktunya masih ada. Kalau sudah silakan difoto, tidak apa-apa. Ya, ini kali biar nanti bisa keluar gitu. Namanya jelas sesuai informasi nanti. Kelompok sini sudah sama bagian mana? Tidak. Oke, ini bisa lihat sama apa yang nanti jelas. Terus ini jadi jawaban dikali ini. Oke. Aman? Bagian 1, 2, dan 3 jelas ceritanya? Sudah? Oke, terus ini titiknya sudah? Sudah. Sudah? Sudah sesuai? Sudah. Tuh. Sudah siap ya? Sudah selesai berarti dipotong ya? Kelompok 3 sudah, silakan dipotong. Yang jelas dari atas ya. Kalau potong ya. Santai dulu, jangan kuku karena ini kan sudah kelompok 3 ternyata. Tapi kalau belum, santai saja, waktunya masih ada ya. Masih ada sekitar 5 menit lagi. Oke? Diselesaikan sampai paham dulu baru dari presentasi dia. Sudah dipoto? Sudah. Kita masukkan ke Google Drive. Kelompok 3 ya? Dipahami lagi biar nanti kalau ada pertanyaan bisa menjawab.
tadi kelompok 1 nomor 1 taman boleh bertanya, ya? Yang nggak paham silahkan tanya. Mungkin ada jawaban yang tidak sama, mungkin jawabannya itu ternyata sama tapi kata-katanya yang berbeda, ya? Kelompok 3 juga seperti itu. Nanti silakan tanya ke kelompok 1, nanti putar. Kalau kelompok 2 maju, yang lain boleh bertanya, ya? Sudah? Oke, kelompok ini silakan dibentuk dari atas biar jelas. Dan berdiri biar jelas, ya. Contohnya ini jangan lupa apa namanya sini, ya. Kami berdiri biar jelas. Oke, satu-satu ada gambar. Oke. Nah, betul. Ya. Ya. Lanjut. Sudah dicari berbalik lagi kelompok 3? Sudah siap, ya? Gak apa-apa, nanti waktu presentasi diperbaiki sama-sama, ya? Sudah? Oke. Ini kalau mau satu, ya? Saya masukkan ke Google Drive dulu. Tunggu sebentar. Nanti ada yang mengoperasikan komputernya, ya? Oke, sudah siap siapa yang ditunjuk buat mengoperasikan komputernya, PPT-nya? Oke, siap nggak kalau kelompok 1 sudah siap? Iya. Oke, silakan maju dulu. Nah, kelompok 1, ya. Yang lain silakan dilihat temannya presentasi, kemudian yang mau bertanya silakan bertanya. Dibuka dulu presentasinya. Kayak kemarin, ya. Kayak kemarin. Di download ini sebelahnya ini loh. Sabar, ya. Sudah keluar nggak? Nggak keluar. Ini keluar. Udah. Ini namanya disebutkan dulu, dibuka dulu presentasinya, baru ke slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Agak menengah. mempresentasikan tugas LKPD bagian 1. Ya. Nah, ini langsung dibaca. Pada gambar 1.1, maka kamu akan melihat bayangan dari angka tersebut pada permukaan air. Perhatikan bahwa setiap titik dari tempat api di atas garis air memiliki titik yang sama dengan bayangan di air. Jarak dari semua titik pada angka api ke permukaan air sama dengan jarak dari bayangan titik tersebut ke permukaan air. Jawabannya teman kelompok 1 ini nomor 1 itu yang titik-titik pertama jawabannya sama. Yang kedua sama juga. Mungkin ada perbedaan jawaban dari teman-teman. Silakan tanya. Tuh jauh. Oh ya, silakan. Katakan.
Yang kedua sama, sesuai. Seharusnya yang paling tepat jawabannya itu memang bersesuaian. Kan titiknya dirubah. Ini dan itu bersesuaian. Oke kan? Yang sama adalah bentuk ganda. Berarti ini nanti yang lain boleh dikoreksi sekalian. Nomor 1. Yang titik-titik yang pertama adalah sesuai atau bersesuaian. Jadi tepuk tangan buat nomor 2. Terus jarak dari semua titik pada angka asli keseluruhan air adalah sama dengan bayangannya. Itu sudah betul. Berarti lanjut. Yang lain sudah sama? Yang belum itu silakan dibenerin ya, tidak apa-apa langsung. Lanjut. Pada gambar 1.2 terlihat orang yang sedang bercermin. Apakah kamu ingat saat bercermin? Pada saat mendekati cermin, tampak bayanganmu disesuaikan mendekati cermin. Ketika kamu bergerak menjauhi cermin, bayanganmu juga akan ikut menjauhi cermin. Benar nggak jawabannya yang ada di sini? Kira-kira teman-teman ada yang sama atau berbeda? Sama. Sebelah sini, kelompok 3. Oh, sudah sama berarti. Jawabannya memang yang tepat adalah kalau kalian bercermin mendekati, berarti bayangannya juga akan mendekat. Kalau menjauh, bayangannya juga ikut menjauhi cermin. Lanjut. Pengertian referensi memindahkan gambar ke sisi lain. Sifat-sifat referensi jaraknya sama dengan garis yang ada di tengah. Bentuknya tidak berubah. Ada yang lain yang menambahkan? Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan ditutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan maju. Siapa yang mau memperhatikan komputernya? Ayo silakan. Itu dikembalikan dulu. Sebelah sana dua, sebelah sini dua. Ini kembali dulu nak. Bawa ke sini. Ke mana kembali? Klik 1 kali. Sebelah sana. Nah, kamu kelompok 2 klik 2 kali. Nah, itu diklik 2 kali. Tunggu sebentar. Bisu? Yang tambah? Oke, tambah lagi enggak apa-apa. Kelihatan teman-teman? Kelihatan. Silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang LKPT transformasi geometri. Bagian pertama atau kedua? Bagian kedua. Silakan langsung ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua
Ayo lihat. Titik koordinat Y 2,1, 3,5, 5,3. Titik bayangan hasil referensi 2,1, 3,5, 5,3. Kemudian Lengkapi saat di bawah ini. Jarak titik 1,1 ke sumbu X adalah satuan. ini 2,1. Kenapa ini 1,1? Berarti kurang maksud ya. Titiknya coba lihat yang atas. Gambar yang di atasnya tadi ini, Mbak. Ini kan 2,1 yang A, yang bawah, yang benar berarti 2,1 harusnya. Oke, ini sudah betul. Tinggal ditaruh di sini. Jarak 2,1 ke sumbu E berapa satuan? Ke bawah. Lihat ini aja, perhatikan gambarnya. Ini gambarnya sudah betul, Mbak. Oke. Tapi untuk menaruh ke jaraknya tadi yang titik tadi ada kesalahan angka. Ini kalau kita berjalan dari 0 ke angka 2 berapa satuan? 2. Ke atas 1. Sekarang yang ditanya adalah dari titik ini ke sumbu merah ini berapa satuan? 1 satuan. Itu konsepnya. Kalau yang B berapa satuan itu berarti? Dari B yang atas itu ya. B itu berapa titiknya? Kalau dibaca 3,5. Berarti berapa satuan dari sumbu X? 5. 5 satuan dari sumbu X. Untuk yang D berapa? 5,5. Berarti berapa satuan dari sumbu X? 3 satuan. Yang lain paham? Mungkin ada yang seperti ini, silakan ditanya. Mau bertanya? Jarak antara titik nomor 1 itu berapa sih? Nah, ini tadi sudah saya bahas. Karena kan ada kesalahan, sama berapa? Nanti bisa dicek lagi. Karena ini tadi betul sebenarnya. Ke bawah, Pak. Titiknya kan sudah betul 2,1. Di tabel itu sudah betul. Tapi naruh di sini paling salah. 2,1 ke sumbu X adalah satu satuan sudah betul. Mereka sudah betul. Tinggal itu kalau ganti maunya nulis 2 ternyata salah nulis 1. Manusia. Sudah? Sampai ke bawah dibaca kesimpulannya. Kesimpulan berdasarkan kegiatan di atas diperoleh kesimpulan bahwa sekarang titik koordinat X sama Y jika terhubungkan terhadap sumbu X, maka koordinat min X tetap. Sedangkan untuk koordinat min Y berlawanan sehingga hasil bayangannya adalah X sama min Y. Teman-teman di sini sama nggak kesimpulannya? Oh ya. Kalau dibacakan lagi kesimpulan dari nomor 2 tadi. Oh ya, ini kita dulu kesimpulannya. Baca lagi, Mbak. Kesimpulan Ini tadi nggak bisa dibaca ini. Koordinat X, koordinat Y. Nggak usah dikasih ini ya. berdasarkan kegiatan di atas diperoleh kesimpulan bahwa untuk sebarang titik koordinat X sama Y jika dibandingkan terhadap sumbu X maka koordinat X tetap. Sedangkan untuk koordinat Y berlawanan sehingga hasil bayangannya adalah X sama Y. Nah, di sini mereka itu nulis kalau ada sebarang titik X, Y, titiknya kan X, Y. Pasti kan ke X dulu baru ke Y. Nanti hasil cerminannya, bayangannya itu X-nya itu tetap, Y-nya yang berlawanan dari titiknya. Kalau Y awalnya titiknya tadi Y, berarti bayangannya jadi min Y karena berlawanan. Ini kesimpulannya sudah tepat. Siapa yang seperti ini berarti sudah betul. Sudah? Sudah. Dan yang ditanya lagi? Sudah. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 2 sisa dan salah kata, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan maju. Sudah siap jawab. Jangan takut salah, jangan takut. Silakan karena kita di sini semua belajar. Siapa yang jadi operator? Kembali dulu. Oke. Kembali lagi. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD, transformasi geometri, refleksi atau disebut juga pencerminan. Bagian 3 nih. Masih lagi. Sabar teman-teman. Ini ujian. Nih baca dulu. Bagian 2 menerapkan refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Amatilah koordinat kartesius berikut. Anggaplah bagian merah adalah cermin. Anggaplah bagian merah adalah cermin. Kalau tadi yang isi cerminnya itu tidur, horizontal, sekarang yaitu cerminnya berdiri atau itu cerminnya yang merah berdiri. Ayo lanjut. Gambar tersebut adalah contoh pencerminan terhadap sumbu Y. Koordinat titik A adalah titik awal dan titik A1 adalah hasil pencerminannya. Tuliskanlah informasi yang diperoleh dari gambar tersebut pada tabel berikut. Titik koordinat AA 3,2. Ya, coba ke atas, Pak. Mana A? Ini min 3,2, betul. Lanjut, A1-nya berapa? Titik bayangan hasil Teman-teman sambil dilihat hasilnya ya, sambil dikoreksi. Yang tabel ini punya kalian benar apa tidak? 3,2. Ya, Titik koordinat B ya. 1,3. Ya. Titik bayangan hasil refleksi B 1 min 1,3. Titik koordinat C 1, C ini berarti 1,4. 1,4. Ye. Bayangannya ke bawah. Titik bayangan hasil refleksi C Min 1. Ini
B, mana B? Terus ke B1 berapa satuan? 2. Kalau dibalik lagi, kalau B1 ke B 2. Konsepnya jaraknya sama. Berlaku buat yang C. Oke. Langsung ke kesimpulan. Teman-teman dipahami kesimpulannya sendiri-sendiri sama apa tidak? Oh, mau tanya. Jarak titik C 1,4 ke sumbu X berapa satuan karena menyangkali 4 satuan? 1,4. Lihat. Yang 1,4. Yang C ya? 4. Kalau sampai bilangnya 4 satuan berarti cerminnya ada di bawah. Ya kan? Yang ditanyakan adalah dari C ke C1. Bukan C ke sumbu E. Yang di sini paham? Berapa dari C ke C1? Jaraknya 2. Karena yang ditanyakan adalah dari C ke C1, bukan C ke sumbu E. Nanti nggih? Silakan dibeneri. Kalau kurang tepat, langsung ke kesimpulan. Berdasarkan kegiatan di atas beberapa kesimpulan bahwa untuk sebarang titik koordinat X, Y jika ditemukan terhadap sumbu Y, maka koordinat X akan berlawanan. Sedangkan untuk koordinat Y akan tetap, sehingga hasil bayangannya adalah X, Y. Bayangannya di X, Y. Teman-teman yang lain sama enggak? Kalau ini punyanya kelompok 3. Kesimpulannya adalah kalau ada sebarang X, Y, sebarang kita kayak tadi X, Y, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, koordinat X-nya yang akan berlawanan. Kalau tadi X berarti lawannya apa? Min X. Berarti yang tetap itu Y-nya. Ini kesimpulan dari kelompok 3. Yang lain bagaimana? Sama. Oke. Berarti kalau sudah sama sudah pinter. Betul. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari kesimpulan yang tadi itu, konsepnya sudah masuk di otak kalian, sudah mateng. Yang belum tepat tadi silakan dikoreksi lagi. Apa yang tadi kurang tepat? Apa yang tadi sudah tepat tapi kurang sempurna? Sekarang waktunya LMP challenge. Udah bisa lagi sondok-sondok Inggris sedikit-sedikit. Sampai kan gender, ya kan? LMP challenge apa itu? Latihan mandiri, kuisis mode. Silakan dijelaskan problemnya. Waktunya terbatas, jadi segera disiapkan. Silakan masuk ke kelas saya. Kodenya 357698. Kenapa, Nak? Ya. Sudah? Kabur? Oke. Siapa yang sudah masuk? Oke, sudah sama, Nak.
Masih 10, 11. Kurang 2 orang lagi. Siapakah dia? Sini sudah? Sana sudah? Kurang 2 orang lagi. Nabila belum? Oh, Mbak Iza belum. Kenapa? Sudah siap? Kurang 1 orang Mbak Iza ya? Sudah masuk kan? Oke. Dimulai ya? 10 menit dari sekarang. Ini latihan bukan pertempuran. Ini latihan bukan pertempuran.
lihat siapa yang pertama? Setia Fatimah Zahra. Tepuk tangan. Ini hanya untuk menambah pemahaman kalian tadi setelah mengerjakan LKPD. Itu nggak enak ya? Biar nggak suntuk, nggak ngantuk. Setelah mengerjakan LKPD tetap berbinar-binar tadi. Kemudian ada LMK challenge tadi. Siap buat ini? Siap. Ayo. Sekarang kita masuk ke penutup. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita. Sekarang waktunya kita menarik kesimpulan dari awal sampai akhir pembelajaran tadi, sampai diskusi, sampai ke mengerjakan LMK tadi. Oke? Kira-kira yang pertama kita dapat tadi apa? Yang pertama aja. Yang pertama terlintas apa? Refleksi, pengertian, refleksi. Yang pertama pengertian refleksi. Kira-kira apa yang terlintas tadi di LKPD-an? Apa tadi LKPD-nya isinya? Pencerminan apa? Naila. Memindahkan titik dari ke titik yang lain. B. Ada lagi? Memindahkan gambar ke sisi yang lain. Ada lagi? Sudah? Ternyata refleksi atau pencerminan merupakan suatu transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifatnya bayangan cermin dari titik yang dipindahkan. Berarti metodenya harus dibangun, memindahkan titik ke titik yang lain sesuai dengan sifat bayangan. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Sifat-sifat. Sebutkan satu. Ya, Mbak Iza. Jarak titik awalnya ke jarak bayangannya akan sama. Tepat sekali. Coba jarak titik awal, titiknya berdiri di sini dengan bayangannya harus sama. Kemudian garis penghubung antara titik asal ke titik bayangan akan tegak lurus dengan cermin. Semua garis penghubung antara titik asal dan titik bayangan akan saling bersejajar, sehingga tidak akan pernah berpotongan di satu titik manapun. Yang terakhir, pusat refleksinya merupakan dianalogikan sebagai cermin. Yang tengah-tengah tadi namanya cermin. Sumbunya tadi dianalogikan sebagai cermin. Kalau gitu tadi yang penerapannya terhadap sumbu X, kira-kira rumusnya apa? Karena sudah mengerjakan LKPD tadi. Mbak Niza, apa? Bayangannya jadi negatif. Kita lihat. Kalau ada sebarang titik X dan koma Y direfleksikan terhadap sumbu X, nanti bayangannya adalah A aksen X,
Yang kedua tadi terhadap sumbu apa? Sumbu Y. Apa kira-kira? Oh, Mbak Rotul sekarang. Sekarang jawabannya Mbak Rotul kalau terhadap sumbu Y yang negatif adalah yang X. Kita lihat. Tepat sekali. Berarti kalau tadi yang terhadap sumbu X itu yang jadi negatif adalah Y-nya. Kalau terhadap sumbu Y yang negatif itu X-nya. Sudah terbayang? Sudah. Nah, ini bentuknya tadi. Kalau X itu berarti dia ada di sini, dia di sini. Kemudian terhadap Y, dia akan di sini karena tadi sifatnya tegak lurus. Untuk sekarang sudah paham? Sudah. Nanti akan saya bagikan gambar refleksi ini, Mbak. Kemudian dikumpulkan lagi buat Bu Dewi. Paham? Paham. Oke. Pertemuan yang selanjutnya besok, karena kita tadi sudah belajar tentang tujuan pembelajaran untuk refleksi pengertiannya, sifat-sifatnya, terus pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y. Besok pertemuan selanjutnya, minggu depan kita akan bertemu dengan subbab yang ini. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian garis Y sama dengan min X. Kemudian titik asal 0,0 pada bidang kartesius. Semakin berbinar-binar, semakin berbinar-binar. Oke. Masih semangat nggih? Masih. Oke. Ternyata sudah terakhir. Alhamdulillah, pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini tadi berjalan dengan lancar. Dikerjakan juga dengan lancar. Alhamdulillah. Kita tutup pembelajaran kali ini. Ketua kelasnya silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tadi bermanfaat buat kita semua. Itu sama Bu Dewi nggih. Kurang lebihnya Bu Dewi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.